Jumpa lagi di channel Eling Mantan, langsung saja kita mulai novel bab 303, dalam hitungan 3, 2, 1. The Nightmare Demon Pot adalah harta yang sangat misterius dengan sejarah panjang. Nili merasakan bahwa aura yang kuat berputar-putar di dalam Nightmare Demon Pot bahkan lebih kuat daripada dia di puncak kehidupan sebelumnya. Lebih jauh, pot ini sepertinya mengandung niat yang dalam. Hanya dengan merasakannya, Nili merasakan alam jiwanya dengan panik melonjak. Siapa yang telah meninggalkan pot iblis mimpi buruk ini? Siapapun itu, dia harus menjadi ahli yang maha kuasa untuk membuat objek seperti itu. Energi surgawinya terus mengalir darinya. Meskipun pohon anggur di alam jiwanya menambah energi surgawinya, ranah jiwa Nili masih tersedot kering. Segera, dia akan kehilangan kendali atas dua roh iblis yang menyatu. Namun, dia tidak mau menyerah begitu saja. Dia harus berhasil. Tinggal satu langkah lagi. Apakah dia akan gagal begitu saja? Pikiran liar Nili mengaktifkan Nightmare Demon Pot. Tiba-tiba, seberkas cahaya spiritual melintas di benaknya. Mungkin dia bisa mendapatkan wawasan dari Nightmare Demon Pot. Nili menembus pikirannya ke dalam Nightmare Demon Pot. Tiba-tiba, transformasi ajaib terjadi di sekitarnya. Dia merasakan bahwa di dalam Nightmare Demon Pot adalah ruang besar yang berisi energi surgawi tanpa batas, seperti lautan luas. Bahkan jika Anda menambahkan semua energi surgawi di dalam Saint Soul Grounds, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan lautan yang tak berujung ini. Nili memeriksanya dengan kesadarannya. Lautan ini tak terbatas, sepenuhnya tanpa batas. Itu membuatnya mengerti betapa kecilnya dia. Energi dari roh iblis yang meledak semuanya tersedot ke ruang ini. Namun, sejauh Nightmare Demon Pot prihatin, mereka hanyalah tetesan, mereka tidak bisa menyebabkan riak sedikit pun. Namun, energi dalam pot mimpi buruk setenang itu seakan membeku, karena mereka dalam keadaan tidak aktif. Nili dengan tenang duduk di ruang di mana pikirannya berada, diam-diam mengolah bab pertama teknik budidaya, Dewa Surgawi. Sinar cahaya surgawi berputar di sekelilingnya, terus berkembang ketika mereka mengalir. Perubahan konstan dalam Dao antara surga dan bumi. Perubahan besar telah terjadi antara kehidupan sebelumnya dan saat ini. Ini pasti, variabilitas Dao, yang disebutkan dalam teknik budidaya, Dewa Surgawi. Petik 2. Nili telah memperoleh pencerahan yang luar biasa. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, sekarang ada perbedaan drastis dalam kultivasinya. Dengan wawasan itu, ranah jiwa Nili mulai merobek saat gelombang rasa sakit menyapu dirinya. Wajahnya berubah pucat dan keringat menetes ke bawah. Itu adalah rasa sakit luar biasa yang tak terbayangkan oleh orang biasa. Jika orang biasa menemukan diri mereka dalam situasi ini, mereka tidak akan mampu menanggungnya. Pikiran mereka akan berhenti berpikir. Namun, Nili dengan kuat mempertahankan kondisi pikiran yang jernih saat ia menggunakan energi surgawi untuk memperbaiki Fate Soul-nya. Ini adalah kesempatan yang bagus. Bagaimana mungkin dia membiarkannya lewat? Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah menemukan banyak hal yang lebih jahat selama kultivasinya daripada ini. Nili terus bekerja untuk memperbaiki Fate Soul-nya. Meskipun itu adalah operasi yang sangat menyakitkan, Nili masih mempertahankan ketenangannya. Dia memutar energi surgawi menjadi puluhan juta utas dan itu terus-menerus memperkuat jiwa takdirnya. Dengan suara, pes, jiwa takdir merah-merah terbentuk. Dia tidak pernah membayangkan bahwa penemuan ini akan memungkinkannya untuk berhasil melewati pintu itu dan membentuk Fate Soul pertamanya. Dia akhirnya memasuki satu nasib Heavenly Fate Realm. Tapi mengapa jiwa takdirnya merah? Nili diam-diam menganggapnya sesaat. Jiwa takdir biasa tidak berwarna. Dalam kehidupan sebelumnya, Fate Soul-nya juga tidak berwarna. Namun, dalam kehidupan ini, jiwa takdir ini sebenarnya merah. Namun, Nili tidak punya waktu untuk merenungkannya.
Kebanyakan orang akan mencoba untuk tenang setelah membentuk jiwa takdir pertama mereka, karena pengalaman membentuk jiwa takdir sangat menyakitkan, seolah-olah otak mereka akan hancur berantakan. Bagaimana mungkin mereka masih memiliki kemampuan untuk berpikir sesudahnya? Oleh karena itu, kultivasi mereka akan tetap di bawah satu nasib. Kebanyakan orang tidak tahu bahwa saat ini adalah waktu yang paling kritis. Nili dengan panik mengendalikan Fate Soul-nya untuk menyerap lebih banyak energi surgawi. Jiwa takdir merah tua itu terus diperkuat, sesaat kemudian, ia tumbuh hingga 3 kali ukuran aslinya. Nili merasakan bahwa jiwa takdir telah mencapai tingkat yang sesuai dan menghela nafas lega. Melanjutkan lebih jauh hanya akan menghancurkan Fate Soul. Dia merasa seperti seluruh tubuhnya akan menyerah. Namun, jiwa takdir merah tua yang menyala di alam jiwanya membuat senyum kecil di sudut mulutnya. Di samping warna, Fate Soul pertamanya sudah mencapai puncak dari ranah satu nasib, meskipun itu baru saja dibentuk. Dibandingkan dengan orang lain, dia menyelamatkan dirinya sendiri beberapa bulan kultivasi. Adapun jiwa takdir merah ini, Nili tidak tahu apa yang bisa menyebabkan pembentukannya yang tiba-tiba. Namun, dia bisa merasakan bahwa itu jauh lebih kuat daripada jiwa takdir biasa, tidak berwarna. Dia menarik kesadarannya keluar dari Nightmare Demon Pot. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mendapat banyak keuntungan dari kemunduran. Untuk berpikir dia benar-benar menemukan rahasia di dalam Nightmare Demon Pot sambil memeriksanya. Setelah mencapai alam takdir surgawi, kendali Nili atas energi surgawi telah tumbuh beberapa kali lebih kuat. Sekarang, dia bisa dengan paksa menekan dua roh iblis yang secara bertahap berputar di luar kendali. Ditekan oleh energi surgawi Nili, dua roh setan naga Bloodline akhirnya menyelesaikan fusi mereka dan menjadi satu. Pada saat itu, cahaya menyala meledak dari bagian bawah Nightmare Demon Pot. Setelah beberapa saat kemudian, cahaya itu perlahan-lahan suram. Sebuah roh iblis tunggal diam-diam melayang di bagian bawah Nightmare Demon Pot. Nili tidak bisa menahan senyum saat melihatnya. Tidak hanya dia berhasil mencapai ranah nasib surgawi satu nasib, dia juga berhasil menghasilkan roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat dewa, dan itu adalah yang bermutasi. Roh iblis ini benar-benar tak ternilai. Nili tidak berani menjual roh iblis seperti itu, dia juga tidak ingin menjualnya. Sekarang dia telah mencapai alam takdir surgawi, hal pertama yang pertama. Tentu saja dia akan mengintegrasikan dengan tingkat pertumbuhan tingkat Dewa Naga Bloodline Iblis. Nili sudah memikirkan hal-hal dengan hati-hati. Dia telah memutuskan untuk meminta Gubei untuk jumlah besar tingkat pertumbuhan biasa roh iblis garis darah naga, kemudian menjual yang telah menyatu dengan tingkat pertumbuhan baik dan luar biasa. Itu juga akan baik-baik saja jika dia menjual beberapa tingkat pertumbuhan luar biasa. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan banyak uang tanpa menarik perhatian siapapun. Adapun roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat dewa, dia akan menyelamatkan mereka untuk teman-temannya. Lagi pula, jika dia mengeluarkan barang-barang seperti itu untuk dijual, itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Nili menghapus tingkat pertumbuhan tingkat Dewa Naga Bloodline dari bagian bawah pot mimpi buruk Nightmare. Ini adalah Bloodwing Saint Jiao Dragon. Spesies khusus ini masih memiliki garis darah naga yang agak murni. A Bloodwing Saint Jiao Dragon yang mencapai usia dewasa sebanding dengan ahli realem martial ancestor. Beberapa spesies varian bahkan lebih kuat. Bloodwing Saint Jiao Dragon yang diperoleh Nili melalui sekering jelas tidak biasa. Bloodwing Saint Jiao Naga biasa memiliki sisik merah, salah satu yang Nili hasilkan memiliki sisik emas. Selain itu, ia memiliki paku di seluruh tubuhnya, membuatnya tampak lebih ganas daripada Saint Jiao Naga Bloodwing biasa. Dua titik energi yang sangat kuat melonjak dalam tubuhnya. Bloodwing Saint Jiao Dragon adalah roh iblis yang mampu terbang. Selain memiliki tubuh fisik yang kuat,
itu juga bisa meludahkan napas naga. Ini adalah makhluk yang berdiri di puncak. Setelah sekian lama, Nili akhirnya bisa berintegrasi dengan roh iblis ketiga. Nili sangat spesial dengan roh iblis. Karena dia sudah terintegrasi dengan Shadow Devil dan Panda Fanget, dia tidak akan memegang roh iblis biasa dengan banyak hormat. Namun, dia sangat puas dengan Bloodwing Saint Jiao Dragon ini. Ini adalah roh iblis naga darah dengan tingkat pertumbuhan tingkat dewa. Nili perlahan mengintegrasikan Bloodwing Saint Jiao Dragon ke dalam jiwanya. Cabang ketiga perlahan tumbuh dari pokok anggur dan terhubung dengan Bloodwing Saint Jiao Dragon. Ini adalah roh iblis naga darah dengan tingkat pertumbuhan tingkat dewa. Nili perlahan mengintegrasikan Bloodwing Saint Jiao Dragon ke dalam jiwanya. Cabang ketiga perlahan tumbuh dari pokok anggur dan terhubung dengan Bloodwing Saint Jiao Dragon. Roh iblis Bloodland naga biasa masih berasal dari alam nasib bumi. Mereka membutuhkan pengasuhan lambat dengan energi surgawi untuk mencapai alam takdir surgawi. Namun, Bloodwing Saint Jiao Dragon milik Nili sudah memiliki kekuatan alam nasib surgawi pada saat integrasi. Adapun kekuatan aktualnya, Nili hanya akan bisa mengetahui dalam pertempuran yang sebenarnya. Sekarang, dengan tubuh fisik dan napas naga, Nili dapat menantang musuh yang lebih kuat dari peringkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, Bloodwing Saint Jiao Dragon masih memiliki banyak teknik yang kuat yang Nili bisa ambil waktu untuk memahaminya perlahan. Jika ada yang tahu bahwa Nili telah terintegrasi dengan tingkat pertumbuhan level Dewa Bloodwing Saint Jiao Dragon, dan yang bermutasi pada saat itu, mereka mungkin akan menjadi gila karena kecemburuan. Nili menghirup udara panjang saat mulutnya muncul dalam jejak senyum puas. Dia akhirnya membuat langkah besar ke depan. Selanjutnya, dia hanya harus membiasakan diri dengan kekuatan naga Jiao darah ini. Namun, Nili masih tidak bereksperimen dengan kemampuan tempurnya, untuk saat ini. Dia harus mencari lokasi yang lebih cocok. Begitu dia bergabung dengan Bloodwing Saint Jiao Dragon-nya, seluruh rumah mungkin akan meledak dari ukuran tubuhnya. Bloodwing Saint Jiao Dragon adalah makhluk besar yang tingginya 6-7 meter. Selama beberapa bulan ke depan, selain mendengarkan kelas dan berkultivasi, Nili juga menghabiskan seluruh waktunya memadukan roh iblis di rumah. Dia menggunakan koneksi Gubei untuk memperoleh sejumlah besar tingkat pertumbuhan tingkat roh naga Bloodland tingkat biasa, kemudian menjual yang baik dan tingkat pertumbuhan sangat baik yang ia hasilkan. Nili bahkan menjual beberapa tingkat pertumbuhan luar biasa. Kekayaan Nili meningkat dengan gila-gilaan, dari lebih dari 30.000 batu spiritual menjadi ratusan ribu batu spiritual. Selain itu, dia menghasilkan 3 tingkat pertumbuhan tingkat Dewa Naga Bloodland Iblis, yang dia berikan kepada Lu Piao, Xiao Yu, dan Gu Bei. Lu Piao dan Gu Bei langsung menerima milik mereka, sedangkan Xiao Yu menolak beberapa kali. Namun, di bawah permintaan Nili yang kuat, dia akhirnya menerimanya. Setelah bergabung dengan tingkat pertumbuhan level Dewa Naga Bloodland Iblis mereka, semua orang tiba-tiba menjadi sangat berprofil rendah. Mereka jarang menunjukkan wajah mereka di luar saat mereka mengasingkan diri dalam pelatihan. Karena mereka memiliki batu spiritual yang cukup, budidaya mereka juga meningkat dengan sangat cepat. Bahkan pada skala sekte bulu surgawi, kekayaan Nili sudah sangat mengejutkan. Selain dari beberapa tipe Grand Elder, di mana orang biasa akan mendapatkan begitu banyak batu spiritual. Jika beberapa penatua biasa mengumpulkan hanya beberapa ribu batu spiritual, itu sudah dianggap cukup baik. Setelah semua, bahkan jika sekte bulu surgawi mengendalikan banyak danau dewa, mereka masih harus menyediakan untuk budidaya begitu banyak ahli dalam sekte. Ketika dibagikan di antara semua orang, itu bukan lagi jumlah yang besar. Karena semua ini berlangsung, Gu Bei terus membantu Nili menjual roh-roh iblis naga darah dalam jumlah yang menakutkan. Banyak murid menghabiskan batu spiritual mereka pada roh iblis naga Bloodland Nili.
Secara bertahap, uang yang secara kolektif dipegang oleh para murid sekte bergeser ke tangan Nili, menjadi kekayaan pribadinya. Itu sebabnya Nili memiliki banyak uang. Itulah novel bab 303. Jika ada pemikiran berbeda, jangan lupa komen.